Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Heri dari kelompok 5. Langsung saja kepada materinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada teorinya. Pertama itulah sektor usaha, pedagang. Pedagang di sini adalah orang berdagang. Di sini pedagang dapat dikategorikan menjadi dua, pedagang menengah yaitu agen dan grosir, pedagang eceran atau pengecer. Besarnya Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Unsur pembiayaan di sini ada 4. Pertama itu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu risiko, dan juga balas jasa. Selanjutnya tentang masalah kajian teori, yaitu tentang masalah prinsip-prinsip pembiayaan di dunia perbankan syariah yang dikenal dengan 5C, yaitu pertama karakter, artinya sifat atau karakter nasabah. Terus selanjutnya kapasitas, artinya kemampuan nasabah. Terus selanjutnya kapasitas, artinya besar modal yang diperlukan peminjam. Terus kolateral, artinya jaminan yang telah dimiliki. Selanjutnya itu kondisional, artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Poin selanjutnya itu tentang masalah konsep pembiayaan di BPRS Baktus Mekar. Pembiayaan mudharabah ini bersifat penempatan modal oleh pihak BPRS Baktus Mekar, dan posisi di sini adalah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan BPRS berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas jalannya usaha tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mabrur Ratulasila. Saya sebagai pemateri kedua. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kajian teori, yaitu hubungan bank dengan nasabah. Hubungan antara bank dan nasabah debitur juga bersifat sebagai hubungan kepercayaan yang membebankan kewajiban-kewajiban kepercayaan kepada bank terhadap nasabahnya. Dalam bisnis, yang diberikan atau yang diterima sebagai penukar uang, barang atau jasa adalah kepercayaan. Dengan demikian, bank hanya bersedia memberikan kredit kepada nasabah debitur atas dasar kepercayaan bahwa nasabah debitur mampu dan mau membayar kembali kreditnya tersebut. Nah, secara eksplisit di sini bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana itu adalah hubungan kepercayaan yang membawa konsekuensi bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana. Hubungan antar bank dan nasabah debitur juga bersifat sebagai hubungan kepercayaan yang membebankan kewajiban-kewajiban kepercayaan kepada bank terhadap nasabahnya. Kemudian itu bagi hasil. Bagi hasil adalah akar kerjasama antara bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan, dan membagi keuntungan tersebut diperoleh berdasarkan nisbah yang disepakati. Kemudian itu variabel dummy. Variabel dummy ini adalah variabel yang bernilai 0 atau 1 menunjukkan tidak adanya atau adanya beberapa efek kategoris yang mungkin berpengaruh pada variabel yang diestimasi. Variabel dummy ini digunakan sebagai alat untuk menyortir atau mengelompokkan data dalam kategori yang bersifat saling eksklusif seperti pria atau wanita, menikah atau tidak menikah, kota atau desa, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahra. Saya di sini akan menjelaskan analisis yang digunakan dalam laporan akhir ini. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas di sini dilihat dari uji one sample Kolmogorov Smirnov, di mana dilihat dari nilai signifikannya yaitu sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data ini berdistribusi normal. Kemudian dilihat dari uji autokorelasi. Uji autokorelasi di sini dilihat dari rumusnya tersebut, DU kurang dari D kurang dari 4 min DU. Sesuai dengan rumus tersebut, DU di sini 1,654 kurang dari nilai Darwin-Watson yaitu 2,0000 kurang dari nilai 4 dikurangi DU yaitu 2,346. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi gejala autokorelasi. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Dilihat dari gambar tersebut bahwa titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, dan titik-titiknya di sini tidak berbentuk pola. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kemudian selanjutnya yaitu uji multikolenialitas.
Pada uji multikolenialitas di sini dilihat dari nilai tolerans dan VIF yang ada di tabel koefisien, di mana nilai toleransnya di sini harus lebih dari 0,1, sedangkan nilai VIF-nya harus kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolenialitas. Selanjutnya yaitu uji analisis regresi linear berganda dengan variabel dummy, yang mana dilihat dari tabel koefisien tabel B sehingga menghasilkan persamaan Y sama dengan 1,131 min 0,065 DS yaitu variabel dummy sektor usaha ditambah 0,541 XBP yaitu variabel besarnya pembiayaan ditambah 0,727 DH yaitu variabel dummy hubungan dengan nasabah. Beta 0 sama dengan 1,137. Jadi, rata-rata bagi hasil akan tetap sebesar 1,137. Kemudian, beta satunya di sana kan sama dengan 0,065 yang mana berarti setiap kenaikan satuan sektor usaha, maka tingkat bagi hasil akan menurun sebesar 0,065 satuan. Kemudian beta 2-nya di sana sama dengan 0,541 yang mana setiap kenaikan satu satuan besarnya pembiayaan, maka tingkat bagi hasil akan meningkat sebesar 0,541 satuan. Kemudian di beta 3 sama dengan 0,727 yang mana setiap kenaikan satu satuan hubungan, maka tingkat bagi hasil akan meningkat sebesar 0,727 satuan. Uji T atau parsial dilihat dari tabel tersebut, T hitung dari sektor usaha sebesar min 0,17 lebih kecil dari T tabel 2,037 dan nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Jadi sektor usaha di sini berpengaruh negatif terhadap bagi hasil. Yang kedua besar pembiayaan. Nilai T hitungnya 3,807 lebih besar dari nilai T tabel sebesar 2,037 dan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05. Jadi, besarnya pembiayaan di sini berpengaruh positif dan signifikan terhadap bagi hasil. Yang ketiga hubungan T hitungnya 1,915 lebih kecil dari T tabel sebesar 2,037 dan nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Jadi, hubungan di sini berpengaruh negatif terhadap bagi hasil. Uji F atau simultan. Dilihat dari tabel ANOVA, nilai F itunya sebesar 6,033 lebih besar daripada F tabel sebesar 2,89 dan nilai signifikansinya 0,002 lebih kecil dari 0,05. Jadi secara simultan, variabel sektor usaha, besarnya pembiayaan dan hubungan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap bagi hasil dari pembiayaan mudharabah di BPRS Bakti Sumekar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Soleh Nurjannah dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan hasil penelitian. Yang pertama di sini pengaruh sektor usaha terhadap bagi hasil pembiayaan mudharabah. Dari analisis hasil uji T atau parsial, sektor usaha memiliki nilai T hitung yang negatif. Jadi, nasabah atau mudharib yang mempunyai pekerjaan pedagang, maka bagi hasilnya itu yang diberikan nasabah ke BPRS semakin sedikit. Hal ini dikarenakan BPRS Bakti Sumekar memilah dan sangat berhati-hati dalam memilih calon nasabah dalam sektor pedagang yang akan melakukan pembiayaan mudharabah. Yang kedua di sini ada pengaruh besarnya pembiayaan terhadap bagi hasil pembiayaan mudharabah. Dari analisis hasil uji T atau parsial, besarnya pembiayaan memiliki nilai T hitung yang positif. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin tinggi besarnya pembiayaan, maka akan semakin meningkatkan bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah. Karena jumlah nominal pembiayaan yang diminta mudharib mempunyai pengaruh yang sebanding dengan nisbah bagi hasilnya. Yang ketiga di sini ada pengaruh hubungan dengan nasabah terhadap bagi hasil pembiayaan mudharabah. Dari analisis hasil uji T atau parsial, besarnya pembiayaan memiliki nilai T hitung yang positif, namun kurang dari T tabel. Jadi, dengan adanya hubungan yang baik antara bank dengan nasabah, maka bagi hasil yang diterima oleh BPRS Bakti Sumekar semakin sedikit. Jadi, hubungan yang dimaksud di sini merupakan hubungan baik dalam lingkup pekerjaan. Lalu yang keempat ada pengaruh sektor usaha, besarnya pembiayaan dan hubungan dengan nasabah terhadap bagi hasil pembiayaan mudharabah.
Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uji F atau simultan, diperoleh nilai F hitung sebesar 6,033 yang lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,89. Selain itu, nilai signifikannya yaitu 0,002 lebih kecil dari 0,05. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.